الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bay' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man raha ilal masjidi jama'atan fa khatwatun tamhu sayyi'atan wa khatwatun tuktabu lahu hasanah zahiban wa raji'an. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat yang penuh dengan keberkahan, Jumat yang penuh dengan kemuliaan, khatib mengajak kepada diri khatib sendiri dan juga buat jamaah sekalian, marilah kita bersama-sama selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan bekal iman dan takwa kepada Allah, niscaya kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan ketahuilah hadirin yang dimuliakan Allah, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tema khutbah Jumat kita hari ini adalah dunia adalah perjalanan, akhirat adalah tujuan. Di dalam kitab An-Nawadir karya Syihabuddin Al-Qalyubi, beliau menceritakan anna Hamid Al-Laffaf arada az-zihabu ilal jumu'ati. Seorang yang saleh bernama Hamid Al-Laffaf, hadirin sekalian, wafat di tahun 240 Hijriyah. Hamid Al-Laffaf ingin berangkat ke masjid sholat Jumat berjamaah.
Lalu kemudian dia menghadapi 3 problem kehidupan. 3 masalah datang menghadapi Hamid Al-Laffaf. Yang pertama, hadirin sekalian, tanah kebunnya belum disiram dengan air. Lalu kemudian masalah yang kedua, himarnya lari entah kemana dari kandangnya. Kemudian yang ketiga, gandum miliknya juga tidak ada di tempat penggilingan. Lalu kemudian fatafakkara fi nafsihi, bergumam, dia berfikir di dalam hatinya, seandainya aku mencari himarku, kendaraanku yang hilang, maka boleh jadi sholat Jumatku akan tertinggal, dan boleh jadi juga himarnya tidak diketemukan. Lalu kemudian dia berfikir juga di dalam hatinya, seandainya aku menyiram air untuk kebunku, maka habislah waktuku untuk menyiram air untuk kebunku yang belum disiram. Lalu kemudian kalau aku pun mencari-cari gandum ad-daqiq yang aku punya, boleh jadi juga belum tentu aku temukan. Hilanglah salat Jumatku, ibadahku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berkata, al-akhiratu fa'ammal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat lebih diutamakan ketimbang kehidupan dunia. Pergilah Hamid Al-Laffaf menuju masjid. Beliau salat Jumat, dia dengarkan khatib, kemudian selesai daripada salat Jumatnya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan kemudahan-kemudahan di dalam urusan-urusan dunianya. Hadirin sekalian, falamma raja'a minal masjid, ketika dia pulang dari masjid lalu menuju ke rumahnya, subhanallah hadirin sekalian, kejadian yang luar biasa. Ternyata himarnya, kendaraannya ada di dalam rumahnya. Lalu kemudian kebunnya dia lihat dipenuhi dengan air basah. Dan yang satu lagi, gandumnya, istrinya sedang membuat adonan kue di dapurnya. Fasa'ala imra'atahu, kemudian dia bertanya kepada istrinya, bukankah tadi himar kita tiada di kandang kita? Bukankah tadi kebun kita belum disiram? Bukankah tadi gandum kita hilang dari tempat penggilingan kita? Subhanallah, ini semuanya ada di hadapanku, ada apa gerangan? Kemudian istrinya menjawab, faqalat imra'atun, apa kata istrinya menjawab pertanyaan suaminya Hamid Al-Laffaf, tadi ketika aku berada di dapur, aku mendengar ketukan pintu depan rumah kita, maka aku bukakan pintu depan rumah. Ternyata himar kita menyelamatkan dirinya dari kejaran binatang buas, dia masuk ke dalam rumah dengan otomatisnya. Lalu kemudian kebun kita kenapa dipenuhi dengan air telah disiram? Ternyata jiran di depan kita, dia juga punya kebun, maka kebunnya dia siram sehingga mengenai kebun kita, maka basahlah kebun kita sekalian disiram oleh jiran seberang kita. Lalu bagaimana dengan gandum ini? Kenapa ada di dapur kita? Hadirin sekalian, ternyata tetangga sebelah kiri kanannya juga sama. Ketika dia berada di tempat penggilingan, tetangganya salah mengambil tidak sengaja kantong gandum milik Hamid Al-Laffaf. Ketika dia buka di rumahnya, tetangga tersebut mengatakan ini bukan milik kita, tapi milik Hamid Al-Laffaf. Bahkan ditambah lebih banyak lagi gandum yang diberikan kepada Hamid Al-Laffaf. Subhanallah hadirin sekalian, kita bisa lihat hikmah dari kisah Hamid Al-Laffaf, bahwasanya dunia ini hanyalah sementara.
Akhirat adalah tujuan selama-lamanya hadirin sekalian. Ketika kebahagiaan dan ketakwaan berbanding lurus, ketika seseorang bertakwa kepada Allah, lebih meningkatkan ibadahnya, maka kebahagiaan akan diberikan oleh Allah dengan seiring meningkatnya ibadah dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga sebaliknya hadirin sekalian. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 96. Man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, man amila salihan, barang siapa beramal salih, dia melakukan ibadahnya kepada Allah dengan tekun, dengan meningkatkan dirinya mendekat kepada Allah, min zakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dia dalam keadaan beriman kepada Allah. Janji Allah hadirin, Allah menjamin fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah berikan kehidupan yang lebih baik lagi di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Allah pun kemudian menjanjikan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, bahkan Allah akan memberikan lipat ganda pahala dari apa yang dia usahakan di dunia. Subhanallah hadirin sekalian, ketahuilah dunia ini hanya sebentar hadirin. Bahkan dikatakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, beliau bersabda, innal qabra yunadi kullu yaumin khamsa marratin. Sesungguhnya kubur memanggil-manggil kita setiap hari 5 kali dalam satu harinya. Kalau kita bisa mendengar apa kata perkataan kubur kepada kita yang hidup, ana baitul wahdah, saya adalah rumah kesendirian, nanti kamu akan masuk ke dalam rumah kubur dalam keadaan sendiri. Apa katanya mengingatkan kepada kita, faja'al laka munisan qira'atal Qur'an, maka jadikanlah temanmu nanti di dalam kubur, kamu tidak akan sendirian. Dengan apa temanmu? Qira'atul Qur'an, dengan Al-Qur'an yang kamu baca ketika kamu hidup di dunia. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kata baginda Nabi, bacalah Al-Qur'an, maka sesungguhnya bacaan Al-Qur'an yang kamu baca di dunia nanti menjadi pelindung, menjadi penyelamat, menjadi teman setia ketika kamu berada di yaumul akhir kelak. Singkatnya yang kedua hadirin, ana baituz zulmah, saya adalah rumah kegelapan. Ketika kamu masuk ke dalamnya dalam keadaan gelap gulita, fanawwiruni bi salatil lail, maka terangilah alam kuburmu dengan salat malam dan salat-salat sunnah lainnya. Dan yang ketiga, ana baitut turab, saya adalah rumah yang dipenuhi dengan tanah, dipenuhi dengan kerikil-kerikil, dipenuhi dengan debu-debu, maka jadikanlah firasan, hamparan di kuburmu itu bi amalin salihin, dengan memperbanyak amal soleh ketika kamu hidup di dunia. Dan yang keempat, kata kubur mengatakan, ana baitul afa, saya adalah rumah yang dipenuhi dengan binatang-binatang tanah. Hadirin sekalian, di sana ada ular, di sana ada kalajengking, di sana ada lintah dan binatang-binatang tanah yang lainnya. Maka jadikanlah tameng buat dirimu dengan apa hadirin? Biqiraati basmalah, dengan memperbanyak bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kelima, ana baitu su'al mungkar wa nakir, saya adalah pertanyaan, rumahnya pertanyaan mungkar dan nakir.
maka fa'aksiru, perbanyaklah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti kamu akan dimudahkan di dalam menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, demikian khutbah Jumat yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita. Tiada lain untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan anak zuriat keturunan kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, berbakti kepada kedua orang tua dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد. Alhamdulillahillazi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin wansuril Islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Aqimis salat. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا